Puji nama Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Haleluya, mari siapkan hati, pikiran kita untuk kita datang kepadanya, beribadah kepadanya, memuji, memuliakan Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Haleluya, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, Haleluya. kau sungguh Terima kasih baik. Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kebaikan-Mu tiada taranya. Kebaikan-Mu selalu Kau nyatakan bagi kami. Yesus, Kami mau puji Engkau Tuhan. selalu. Kami mau cinta Ku Engkau. tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku mau selalu puji-Mu Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku selalu Engkau saja yang layak. Kau yang layak Kau yang layak terima puji umat-Mu. pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Terima hormat semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih bahwa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami aminkan pujian ini Tuhan, sebab Kau yang layak kami puji, kami agungkan Tuhan. Biarlah setiap mulut kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Setiap makhluk yang bernafas memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Kami mau datang kembali kepadamu Tuhan. Kami menyiapkan hati kami
Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, tolong sertai kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah terus kami mau mengagungkan dan memuliakan Engkau. Bahkan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu terjadi atas kehidupan kami. Dan kami menyerahkan jalannya peribadahan ini di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan biarlah kehendak Tuhan terjadi atas jalannya peribadahan ini. Kami membuka ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, membawa korban syukur kita. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, sebab Dia Allah. Dia Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban Ku syukur. mau beri korban syukur Haleluya. padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Amin. Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib,
Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan, yang lemah dikuatkan, amin. Yang susah dihiburkan, nyanyi dengan iman. Haleluya. Disembuhkan oleh kuasa firman, semua pasti jadi oleh kuasa firman, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman, semua pasti jadi oleh kuasa firman, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Semua pasti jadi oleh kuasa firman, tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi. Haleluya. Semua pasti jadi oleh kuasa firman, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Percayalah kalau kita nyanyi dengan iman, semua pasti jadi. Tiada sobat yang seperti Yesus kita, sobat yang setia, sobat yang sangat baik, yang selalu menjaga kita, memelihara kita, dan selalu ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku mau ceritakan cintanya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, sejak ku datang di bawah kaki-Nya, Dia lahirkan hidupku jadi baru terus, dan beri dalamku kerajaan Allah. Tiada sobat yang seperti Yesus, tiada sobat seperti Tuhan. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang, Tuhan jaga saya terus. Haleluya. Tiap hari Dia berikan ketentuan baru, oleh sembahyang dan baca Alkitab. Sungguh sobatku, Yesus cinta padaku, sampai masuk dalam zaman damai genap. Tiada sobat yang seperti Yesus. Dia Allah yang baik adanya. Amin. Allah yang memperhatikan umatnya. Haleluya. Tuhan, oh betapa girang senang hidupku sekarang, Tuhan jaga saya terus. Tiada sobat yang seperti Yesus, tiada sobat seperti Tuhan.
Kami mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Naikkan pujian, naikkan syukur kita dengan segenap hati kita, sebab Dia Allah yang setia, Allah yang sangat baik. Amin. Aku hendak bersyukur kepadamu. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur kepadamu, Aku Tuhan. hendak bermazmur tentang setiamu kepadaku. Aku hendak bernyanyi karena perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Aku hendak bermazmur kepadamu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami hendak bernyanyi. Kami mau terus bernyanyi untuk Engkau, Tuhan. Aku hendak bernyanyi karena perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan, Sebab kasih sebab setiamu, kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena kami telah mengenal dan mengalami kasih anugerah-Mu yang sungguh luar biasa, menyelamatkan kami, memulihkan, memberkati kami sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami rindu semakin mengenal Engkau dan mengalami-Mu dalam keseharian hidup kami. Untuk itu kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berikan hikmat, pengurapan yang berasal daripada-Mu, penyampaian firman-Mu memberkati kami semua. Ini doa syukur kami, siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali kita di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Selalu baru rahmat-Nya setiap pagi. Sungguh besar anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Selamat lagi menikmati hari yang baru dan selamat kita menikmati firman Tuhan di hari ini. Firman Tuhan pagi ini mengangkat satu tema, kebaikan yang ekstrim. Di dalam kitab Yeremia pasal 52, ayat 31 sampai 34, kita akan melihat beberapa ayat ini. Yeremia 52 ayat 31 sampai dengan 34. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodak Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikan kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Ayat-ayat yang baru kita baca di sini, bagaimana kisah seorang raja, salah satu raja Yehuda yang bernama Yoyakin. Sebelum kerajaan Yehuda ini jatuh, pemerintahan dari pamannya itu, pamannya dari Yoyakin ini yang bernama Sedekia. Sebelum kerajaan Yehuda jatuh di tangan Raja Sedekia oleh pasukan dari Raja Babel Nebukadnezar, Yoyakin ini sempat menjadi raja tetapi hanya sesaat. Yoyakin menjadi raja hanya 3 bulan. Dia 3 bulan memerintah di Yehuda sebagai raja Yehuda di usianya yang masih sangat muda juga waktu itu, 18 tahun. Kemudian kerajaannya itu diserang oleh pasukan dari Nebukadnezar, Raja Babel ini, dan Yoyakin diangkut ke Babel. Dia di sana ditawan, dan Yoyakin di sana bersama dengan keluarganya, pasukannya, pegawai-pegawainya, ada ribuan orang yang ditawan oleh Raja Nebukadnezar sebelum pada akhirnya kerajaan setelah Yoyakin itu yang dipimpin oleh Sedekia, paman dari Raja Yoyakin ini, pada akhirnya kerajaan ini terputus. Raja Sedekia dan orang-orang Yehuda dibawa atau diangkut ke Babilonia. Dan setelah orang-orang Yehuda ditawan di sana, Raja Nebukadnezar ini meninggal dan digantikan oleh anaknya yang bernama Ewil Merodak. Nah, pada waktu raja yang baru ini, Ewil Merodak ini memerintah, Raja Yoyakin ini dikeluarkan dari dalam penjara. Dia ditawan di Babel itu selama
37 tahun. Jadi, ketika dia diangkut sampai Raja Nebukadnezar ini mangkat, digantikan oleh Ewil-Merodak ini, 37 tahun dia mendekam di dalam penjara. Kemudian Raja Ewil-Merodak ini mengambil keputusan di dalam firman Tuhan berkata, Yoyakin mendapat belas kasihan dari raja yang baru ini, Ewil-Merodak, Raja Babel. Kemudian dia dikeluarkan dari dalam penjara. Setelah 37 tahun dia ditawan di sana. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Jadi Yoyakin di sini dia dilepaskan di dalam penjara dan dia mendapatkan dalam tanda kutip hadiah, mendapatkan satu kebaikan yang ekstrim. Kalau kita melihat dari kata ekstrim ini, artinya paling ujung, paling tinggi atau keras, atau diartikan juga sangat keras dan teguh. Ini pengertian dari kata ekstrim. Jadi, Yoyakin ini mendapatkan satu kebaikan yang begitu ekstrim dari raja yang tidak mengenal Allahnya orang Yehuda. Dia dikeluarkan dari dalam penjara. Kemudian, kata firman Tuhan, Raja Ewil-Merodak ini, dia berbicara secara baik-baik dengan Yoyakin. Dia diberikan kedudukan yang tinggi di sana. Rupanya di Babelonia ini juga, selain ada raja yang bernama Ewil-Merodak, di sana juga ada raja-raja yang lain. Dia diberikan kedudukan yang tinggi. Bayangkan, sebetulnya dia adalah orang asing. Dia bukan orang Kasdim, bukan orang Babel. Tetapi dia adalah orang buangan, tawanan lagi. Tetapi dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di kerajaan Babel sana. Kemudian, dia juga mendapatkan satu keistimewaan, bisa makan sehidangan, semeja dengan raja. Dan dalam hal uang belanja, dia difasilitasi oleh Raja Babel ini. Dan kata firman Tuhan, seumur hidup, jadi mendapatkan fasilitas belanja seumur hidup. Dia bisa makan sehidangan, semeja dengan raja, juga seumur hidup. Ini adalah sebuah pemberian yang begitu agung, begitu mulia bagi seorang tawanan yang bernama Yoyakin. Yoyakin ini mendapatkan satu keistimewaan, satu hadiah dari raja yang tidak mengenal Tuhannya orang-orang Yehuda. Tetapi itulah yang memang dia dapatkan. Kalau kita melihat dari firman Tuhan ini merupakan sebuah peristiwa atau sebuah pengalaman hidup dari seorang Yoyakin yang begitu langka. Sepertinya sangat mustahil untuk mendapatkan. Dia dibebaskan dari dalam penjara setelah ditawan selama 37 tahun, itu sudah merupakan sesuatu hal yang istimewa. Sesuatu hal yang begitu agung. Apalagi ini, dia mendapatkan lagi hal-hal yang sangat istimewa. Diberikan kedudukan oleh raja, makan satu meja dengan raja seumur hidup, mendapatkan fasilitas
mendapatkan belanja dari raja juga seumur hidup. Kalau kita melihat betapa indahnya seorang Yoyakin ketika dia keluar dari dalam penjara. Yang menjadi sebuah pertanyaan kepada kita, bahwa apakah tidak ada campur tangan Tuhan? Pasti di sini ada campur tangan Tuhan. Bagaimana Raja Babel, Ewil-Merodak ini, dia memiliki belas kasihan, memiliki satu kebaikan yang istimewa bagi seorang Yoyakin. Kita ingat, waktu orang-orang Israel diperbudak di tanah Mesir, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, kata firman Tuhan, orang-orang Mesir berbaik hati. Orang-orang Mesir ini bermurah hati kepada orang-orang Israel, sehingga mereka memberikan apa yang mereka miliki, emas, perak, dan kain-kain, barang-barang berharga, untuk dibawa oleh orang-orang Israel yang akan segera meninggalkan tanah Mesir. Orang-orang Mesir berbuat baik. Mereka berbelas kasihan. Mereka bermurah hati kepada umat Tuhan, orang-orang Israel, yang akan segera meninggalkan tanah Mesir pada waktu itu. Dan kata firman Tuhan, Tuhan membuat hati orang-orang Mesir itu, mereka bermurah hati kepada orang-orang Israel. Puji Tuhan. Apa yang kita boleh lihat dari pengalaman seorang Yoyakin di sini? Apakah hal ini sesuatu yang sudah begitu ekstrim? Sudah merupakan puncak dari sebuah pengalaman orang-orang tertentu? Apakah ini adalah sebuah kebaikan yang tiada duanya? Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana kasih yang terbesar, kebaikan yang lebih yang didapatkan oleh seorang Yoyakin. Yoyakin dikeluarkan dari dalam penjara setelah ditawan selama 37 tahun. Dia diberikan kedudukan yang tinggi, dia juga bisa makan sehidangan dengan raja, dan mendapatkan uang belanja seumur hidup. Tetapi, kalau kita melihat dari firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ini lebih daripada sekedar seorang Yoyakin. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-13 berkata begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya. Bagaimana kasihnya dia, kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yang dia anggap, yang Tuhan Yesus pandang sebagai sahabat. Tuhan Yesus katakan, tidak ada kasih yang lebih besar yang dapat diberikan oleh seseorang kepada sahabat-sahabatnya. Ini berbicara mengenai karya keselamatan. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan kasih ini merupakan kasih yang terbesar. Dan secara jelas, di sini Tuhan Yesus berkata tidak ada kasih yang lebih besar. Apalagi kasih. Mana kasih yang lebih besar seperti yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Okelah, Yoyakin mendapatkan
berkah, kebaikan dari raja asing itu, Ewil Merodak. Dia dilepaskan, dibebaskan dari penjara setelah 37 tahun. Dia diberikan kedudukan yang tinggi. Dia bisa makan dengan raja seumur hidup dan mendapatkan belanja seumur hidup. Tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus jauh melebihi apa yang dialami, apa yang pernah diterima oleh Yoyakin ini. Yang diberikan oleh Tuhan Yesus yaitu nyawa. Tidak ada orang yang mengasihi kita, kemudian dia bisa memberikan nyawa kepada kita. Tidak ada. Mungkin kita mendapatkan sesuatu yang kita katakan istimewa dari teman-teman kita. Ketika kita ulang tahun, ada teman yang memberikan ucapan selamat, ada juga teman yang memberikan kita kado. Ketika kita sakit, kita dikunjungi, didoakan. Ketika kita lagi susah, ada teman, ada sahabat, ada saudara, keluarga kita yang datang membantu kita. Tetapi pernahkah kita mendengar ada sahabat atau sanak keluarga yang memberikan nyawanya dia berikan kepada orang yang dia kasih itu? Tidak ada. Sehingga Yesus mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dibandingkan dengan kasihnya kepada sahabat-sahabatnya. Yesus memberikan nyawa. Ini berbicara mengenai karya keselamatan. Bagaimana manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan berkata, hari itu juga engkau akan mati. Firman Tuhan berkata kepada manusia yang pertama, ketika mereka melanggar firman Tuhan, Tuhan berkata, hari itu juga engkau mati. Dan manusia mati secara rohani. Jauh terpisah dengan Allah. Sehingga yang terjadi, manusia berada di bawah bayang-bayang dosa. Maut terus mengikuti manusia. Manusia itu hidup bersama dengan dosa. Manusia diperbudak dengan dosa. Kata firman Tuhan, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu sudah hilang, sehingga manusia jadi budaknya dosa. Segala kecenderungan hati manusia itu berbuahkan dosa. Itulah yang terjadi di zaman Nuh. Dan dosa itu ujungnya maut. Dosa ketika sudah dibawahi pada akhirnya akan menghasilkan maut. Dan tidak ada orang yang bisa melepaskan diri daripada dosa itu. Tidak ada orang yang bisa bebas daripada perbudakan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada. Di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, Roma 8 ayat 6-8 berkata begini, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lihat dari 3 ayat ini. Keinginan daging itu adalah maut. Manusia yang sudah berdosa itu diperbudak oleh dosa. Keinginan daging itu, keinginan dosa itu adalah maut. Dan manusia tidak mungkin bisa melepaskan diri daripada keinginan-keinginan itu. Dan kata firman Tuhan, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging itu adalah musuh dari Allah. Keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Dan kata firman Tuhan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi, orang yang hidup dengan dosa,
orang yang berada di bawah bayang-bayang dosa itu, dia sudah berada di bawah bayang maut. Dia tidak bisa melepaskan diri. Tetapi oleh pengorbanan Tuhan Yesuslah manusia bisa terlepas daripada dosa itu. Manusia bisa terbebas daripada maut itu oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga Yesus katakan kepada murid-muridnya, tidak ada kasih yang lebih besar dibandingkan dengan Dia yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Luar biasa. Kita ini disebut oleh Tuhan Yesus adalah sahabat-sahabatnya. Tetapi kita harus ingat, Tuhan Yesus memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Ada syarat menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Ada syarat. Kita kembali di Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ini. Ayatnya yang ke-14. Yohanes 15 ayat yang ke-14 berkata begini, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Syaratnya menjadi sahabat Tuhan Yesus adalah berbuat seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Ini satu syarat menjadi sahabatnya Yesus, yaitu berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Artinya, hidup menurut kehendak Tuhan. Hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itulah syarat menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, Saudaraku, betapa mulianya kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan. Sahabat Tuhan itu dia memberikan nyawa dan tidak ada kasih yang seperti ini. Secara tegas Yesus katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada apa yang Yesus berikan. Nyawanya dia berikan kepada sahabat-sahabatnya. Dan menjadi sahabat memiliki syarat yaitu hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi, berbuat apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasal 7, ayatnya yang ke-21 berkata begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi, tidak semua orang yang berseru memanggil nama Tuhan itu akan selamat. Tetapi, dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Jadi, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, dialah yang akan mendapatkan warisan sorga itu. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, dialah yang punya hak hidup yang kekal. Nah, salah satu hal dari sekian banyak bagaimana kita mendapatkan kemurahan Tuhan itu. Keselamatan itu adalah kemurahan Tuhan bagi manusia. Kita diselamatkan ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, di sini tadi firman Tuhan sudah berkata, bukan setiap orang yang berseru akan selamat. Bukan setiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan akan selamat, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Ada salah satu kehendak dari Tuhan yang perlu kita perhatikan. Kehendak dari Allah. Kita kembali ke Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6. Ini salah satu daripada kehendak Allah bagi manusia. Yohanes pasal 6
Ayatnya yang ke-29 berkata begini, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Satu kehendak Allah yang kita lihat hari ini. Kehendak Allah itu apa? Yesus katakan, kehendak Allah di sini, yaitu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Artinya percaya kepada Yesus. Jadi, kehendak Allah yang dapat kita lihat di sini, yaitu percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada, atau yang ada di rumah sekarang, melakukan kehendak Allah. Salah satu, yaitu percaya kepada Yesus. Kita semua di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena kita percaya, kita beriman kepada Yesus Kristus, kita diselamatkan. Saudaraku, percaya kepada Yesus itu rupanya adalah kehendak Bapa di sorga. Jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Yesus. Terkadang kita sering ragu. Terkadang kita sering meragukan kuasa Tuhan. Ada kalanya kita masih bertanya, Tuhan, di mana kuasa-Mu? Kita seolah-olah meragukan, di mana Tuhan itu? Di mana Dia yang kita puja, kita sembah, yang kita percayai itu? Yesus itu dekat dengan orang-orang yang mencari Dia. Ketika Yesus datang bertandang di rumah Maria dan Marta, Maria mendekat kepada Yesus. Dia mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa Maria telah memiliki bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Dekatlah selalu dengan Tuhan. Percaya terus kepada Tuhan, karena ini adalah kehendak dari Tuhan. Percaya kepada Dia. Bagian terakhir, satu contoh dari kisah di dalam firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-15. Kisah ini sudah sering kita dengar. Seorang perempuan Kanaan yang percaya. Matius pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-21 sampai 28. Di sana kita mendapatkan sebuah kisah seorang perempuan Kanaan yang percaya. Satu saat Tuhan Yesus melintasi daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon ini bukanlah wilayah daripada Israel. Tuhan Yesus lewat, kemudian di sana ada seorang perempuan Kanaan. Orang-orang Kanaan dan Fenisia memang banyak tinggal di antara Tirus dan Sidon ini. Banyak orang-orang dari Kanaan di sana dan Fenisia tinggal di situ. Nah, perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus. Dia meminta supaya anaknya yang kerasukan setan itu disembuhkan. Tetapi, kata firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak menghiraukannya. Intinya, dia dicuekin oleh Tuhan Yesus. Tapi dia tidak berhenti ketika dia tidak dianggap oleh Tuhan. Dia terus berteriak-teriak memanggil nama Tuhan, meminta tolong supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus katakan kepada perempuan ini, aku datang hanya untuk domba-domba yang terhilang dari kaum Israel. Perempuan ini bukan orang Israel, tetapi dia tidak menyerah, kata firman Tuhan. Perempuan ini mendekat Yesus dan dia menyembah Tuhan Yesus. Dia memohon supaya anaknya disembuhkan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan ini? Bahasanya agak kasar. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Perempuan ini direndahkan,
dianggap setara dengan hewan. Karena orang-orang Israel pada waktu itu menganggap bahwa orang-orang yang di luar Israel itu adalah orang-orang yang kaum yang rendah, dianggap seperti hewan, seperti najis bagi mereka. Karena anjing bagi orang Israel itu adalah hewan yang najis. Jadi orang-orang ini dianggap najis bagi mereka. Tetapi perempuan itu tidak menyerah dan dia berkata, "Ya Tuhan, anjing-anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Saat itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan ini sebetulnya tidak pantas mendapatkan kebaikan dari Tuhan Yesus. Tetapi iman yang dia miliki, percayanya dia itu begitu kuat bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Dan hari itu juga anaknya sembuh. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tetap melakukan kehendak Tuhan. Salah satunya, tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Yesus yang sudah memberikan nyawa bagi kita. Dan kita ini adalah sahabat-sahabat dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita hari ini. Apakah di antara kita punya pengalaman yang indah, yang begitu bermanfaat buat kita? Seolah-olah kita mendapatkan sebuah hadiah, tetapi hadiah yang terbesar, kemurahan Tuhan. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu Amin. lebih dari hidup, Kemurahan-Mu lebih dari hidup. kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa
banyak kemurahan Tuhan yang sudah kami terima. Banyak ya Tuhan, hadiah-hadiah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tetapi pemberian yang terindah, pemberian yang terbesar, ketika Tuhan memberikan nyawa Tuhan untuk kami manusia yang berdosa. Itulah hadiah Tuhan yang terindah bagi kami. Hadiah Tuhan yang terbesar. Tuhan memberikan nyawa Tuhan bagi sahabat-sahabat. Inilah kami Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan kehendak-Mu, hidup sesuai dengan firman. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan Tuhan, Juru Selamat kami, perisai kami. Bawalah kami untuk selalu memuji Engkau. Bawa kami Tuhan untuk selalu memuliakan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan lebih dari hidup kami. Haleluya, haleluya. Bawa karena kasih Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih kasih rahmat. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan di dalam hidup kami ini. Kami diselamatkan oleh Tuhan karena kemurahan Tuhan saja. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena perbuatan kami yang baik, tetapi hanya oleh karena anugerah Tuhan saja kami sudah diselamatkan. Tuhan, kasih Tuhan yang terbesar ketika Tuhan memberikan nyawa Tuhan bagi sahabat-sahabat Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu, kami ini adalah sahabat Tuhan. Kami mau hidup menurut kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetap percaya dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang sudah datang bagi kami di hari ini. Biarlah umat Tuhan semakin teguh berpegang kepada firman-Mu. Umat Tuhan hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup menurut kehendaknya Tuhan. Berkatilah kehidupan kerohanian jemaat Tuhan. Berkati kekuatan, kesehatan jemaat yang ada. Berkatilah juga Tuhan setiap pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang senantiasa campur tangan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah terus kami semua melangkah di dalam kehendaknya Tuhan, berjalan menurut rencananya Tuhan. Kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebenaran-Mu yang sudah datang menguatkan dan meneguhkan kami. Bagi Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa. Kasih karunia damai sejahtera oleh Tuhan Yesus. Sukacita, bimbingan, penyertaan, pertolongan oleh Roh Kudus bersama dengan kita. Hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.